Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nopal Herdiansyah dari kelas weekend 2020, prodi jurusan Ekonomi Syariah dengan NPM 20420461149. Kali ini saya akan memenuhi tugas statistika mengenai populasi dan sampel. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan apa itu populasi dan apa itu sampel, dan apa saja teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Oke, langsung saja. Populasi. Apa sih populasi itu? Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen atau karakteristik yang sama. Semakin homogen populasi, maka semakin meningkatkan validitas eksperimental. Jadi semakin kita mencari populasi yang memiliki karakteristik yang sama, maka keakuratan data akan semakin dipercaya atau semakin valid. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi. Dengan meneliti sedikit subjek, hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Yang disebut sampel itu kita mengambil contoh dari populasi. Misalkan populasinya 200 orang. Kita ambil sampel misalkan jumlahnya 50 orang. Dan bagaimana caranya si sampel tersebut bisa dijadikan patokan dari populasi yang banyak tersebut, tanpa kita harus meneliti satu persatu dari 200 orang tersebut. Dengan 50 orang saja kita bisa mengambil kesimpulan, atau kita bisa bisa mengambil kesimpulan dan hemat waktu. Intinya seperti itu. Yang dimaksud sampel itu seperti itu tujuannya. Terus dijelaskan di sini homogenitas. Terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek tempat atau geografis, seperti provinsi, kabupaten, sekolah. Dari populasi itu kita bisa tahu di mana dia berasal, di mana dia bersekolah, di mana dia bekerja. Seperti itu. Terus ada aspek subjek seperti jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah kehidupan, dan intelijensi. Semua orang itu ada yang tidak sama dan sama. Seperti jenis kelamin, banyak yang berbeda-beda. Umur, apalagi pendidikan, kepribadian, dan sejarah kehidupan yang berbeda-beda. Namun dalam populasi atau pengambilan sampel ini kita dituntut untuk menemukan data yang sebaik-baiknya dengan subjek yang sedikit. Data yang bisa diambil itu akurat dan valid begitu. Terus ada aspek sosial yang mencakup sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya.
seperti itu. Baik, di sini dijelaskan teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Yang pertama, probability sampling. Apa sih yang disebut probability sampling itu? Yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jadi ada kesamaan apabila kita lakukan penelitian itu, setiap anggota itu mempunyai bisa dijadikan sampel, namun mungkin dipilihnya itu dengan metode yang berbeda-beda, dengan teknik yang berbeda-beda yang akan dijelaskan nanti mengenai probability sampling ini. Banyak sekali teknik-teknik yang ada di probability sampling ini. Terus yang kedua dari teknik sampling ini yaitu teknik sampling non probability atau non probability sampling. Adalah teknik sampling yang dimana tidak setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang terpilih. Nah, di sini bedanya mungkin ada syarat-syarat atau dipilihnya itu berdasarkan yang akan dijelaskan nanti. Ada yang secara tidak sengaja ketemu, langsung dipilih jadi sampel. Ada yang berdasarkan kategori tertentu yang tidak bisa dimiliki oleh kategori tertentu, namun dalam kategori tertentu tersebut tidak semua orang bisa dipilih. Terus ada yang melalui ketika ada orang yang dijadikan sampel dan sampel tersebut mencari sampel yang lain, jadi bukan peneliti, sampel yang lain mencari. Jadi semakin banyak, maka diperkenalkan sampel yang lain pada peneliti tersebut, seperti itu. Jadi sampel lah yang bekerja di sini. Ada teknik yang seperti itu, nanti dijelaskan. Baik, langsung saja teknik-teknik sampling. Yang pertama yaitu probability sampling. Di probability sampling ini ada beberapa teknik ya, yang akan dijelaskan saya satu-satu. Yang pertama, simple random sampling. Teknik simple random sampling adalah teknik yang paling sederhana atau simple. Sampel dipilih secara acak tanpa adanya tingkatan atau strata dalam pengambilan sampel tersebut. Misalkan dari 100 orang kita pilih, tidak dibedakan apakah dia misalkan lulusan SMP, SD atau SMA, semua bisa menjadi sampel karena simple, sederhana seperti itu, tanpa adanya tingkatan-tingkatan atau kategori-kategori tertentu atau keahlian-keahlian tertentu, seperti itu. Contohnya ya banyak, misalkan secara acak gitu, nggak milih dia seorang petani atau seorang pengusaha, bisa jadikan sampel. Nah, ini bisa disebut teknik yang paling simpel, paling sederhana. Terus ada teknik yang kedua, yaitu sampling sistematis atau teknik sampling
yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu. Misalkan nomor identitas tertentu seperti ujung KTP yang nilainya ganjil siapa gitu, dijadikan untuk dijadikan sampel. Ada beberapa orang itu yang dijadikan sampel. Misalkan dari 1000 orang atau 100 orang dipilih menurut kelipatan 2, maka otomatis yang mempunyai, misalkan kita memberikan nomor kepada orang yang dijadikan sampel 1 sampai 100, misalkan orang yang mempunyai atau yang misalkan kita menentukannya kelipatan 2, orang yang mempunyai nomor dengan kelipatan 2 maka dijadikan sampel. Seperti misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya sampai 100. Maka orang tersebut akan dijadikan sampel. Ya, dan mungkin dari 100 orang yang akan dijadikan sampel 50 orang dengan sistematis pemilihan dari kelipatan 2 tersebut. Ya, seperti itu. Jadi teknik yang melalui pertimbangan sistematis, bebas peneliti memberikan metode yang seperti apa itu. Oke, lanjut. Ada proportionate stratified random sampling, atau teknik ini hampir mirip dengan sampel random yang ini. Namun bedanya kalau simple random sampling tidak ada tingkatan atau kategori tertentu. Namun dalam proportionate stratified random sampling ada strata atau tingkatan yang ada di dalam populasi. Misalkan kita kategorikan, kita ambil sampel lulusan SD 2, lulusan SD 100 orang, lulusan SMP 100 orang, dan lulusan SMA 100 orang. Dan jumlah tersebut proporsional. Jadi lulusan SD 100 orang, lulusan SMP 100 orang, lulusan SMA pun 100 orang. Jumlah sampel sama rata, 100, 100, 100 seperti itu. Nilainya proporsional. Terus ada disproportionate stratified random sampling, atau teknik yang hampir mirip dengan proportionate stratified random sampling, namun jumlahnya tidak proporsional. Misalkan kita ambil sampel lulusan S1 itu 50 orang, dan kita ambil sampel lagi lulusan SMA itu 100 orang. Kita ambil sampel lagi lulusan SD 150 orang. Jadi jumlah sampel tidak sama atau tidak proporsional. Berbeda dengan proportionate stratified random sampling, mempunyai jumlah sampel yang sama. Seperti tadi 200 orang lulusan SD, 200 orang lulusan SMP, 200 orang lulusan SMA, seperti itu. Terus ada cluster sampling atau sampling area. Digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas. Misalkan penduduk satu provinsi, penduduk satu kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi. Di sini dijelaskan juga bagaimana cara pengambilan sampel dalam teknik cluster sampling. Misalkan kita mengambil sampel dari provinsi mana, misalkan provinsi Jawa Barat. Terus yang kedua, stage kedua, dari provinsi Jawa Barat tersebut kita ambil sampel dari kota mana, misalkan kota Subang.
Setelah kita memilih kota, lanjut ke stage yang ketiga, yaitu pemilihan lembaga. Misalkan universitas, sekolah, atau perusahaan, dan yang lain-lainnya. Misalkan kita di Subang itu ada Universitas Subang atau UNSUB. Setelah menentukan lembaga, stage terakhir yaitu kita memilih kategori yang akan dijadikan sampel. Misalkan mahasiswa Universitas Subang yang ada di Jawa Barat memiliki mahasiswa yang ahli IT sebanyak 200 orang. Nah, seperti itu. Lalu kita jadikan sampel dari universitas tersebut. Seperti itu. Jadi sumber data atau sampel dengan populasi yang sangat luas dijadikan sampel seperti itu. Seperti yang tadi, misalkan di Universitas Subang yang ada di Jawa Barat memiliki ahli IT untuk dijadikan sampel sebanyak 200 orang. Seperti itu. Terus teknik sampling yang kedua itu non-probability sampling yang terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama, accidental sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Secara kebetulan bertemu dengan peneliti, maka dapat digunakan sampel. Nah, apabila kita sedang melakukan penelitian, misalkan kita ingin mengambil sampel orang yang ahli IT, kebetulan di jalan kita itu ngobrol-ngobrol dengan seorang, dan kebetulan seorang tersebut ahli di bidang IT, maka bisa dijadikan sampel. Itu namanya teknik accidental sampling. Terus ada yang disebut kuota sampling atau sampling kuota, yaitu penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri. Nah, bedanya di sini, yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah tertentu sampai jumlah kuota terpenuhi. Misalkan kita ingin mencari 50 orang yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha, maka kita mengambil sampel untuk pengusaha saja sampai kuotanya jumlahnya terpenuhi. Seperti itu. Terus ada purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalkan dari 1000 orang ada pertimbangan tertentu, dia harus S1, bekerja di bidang tertentu, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada snowball sampling, yaitu menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel, kemudian meminta subjek tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai dengan kriteria sampel. Misalkan kita ingin mengambil sampel yang mempunyai pekerjaan bertani di sawah, maka petani tersebut disuruh oleh peneliti untuk mencari petani yang lain, dan petani yang tersebut mencari lagi petani yang lain. Jadi seperti ibaratnya bola salju, maka semakin menggelinding semakin besar pula bola salju tersebut. Ini juga sama, snowball sampling, seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya mengenai populasi dan sampel. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang kurang dapat dipahami, karena saya masih tahap belajar. Kritik dan saran saya akan saya terima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.